Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk kesempatan dan waktunya pada siang hari ini di acara kolaborasi dan diskusi terkait materi budaya positif yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Terkait budaya positif, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya menciptakan budaya positif itu sendiri sangat penting dan sangat diperlukan kita sebagai tenaga pendidik atau Bapak Ibu guru di dalam lingkungan SMK Nusantara atau lingkungan sekolah. Mengapa demikian? Karena memang budaya positif itu sangat berkaitan dengan karakter dari anak didik kita. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita sebagai guru selain memberikan ilmu atau menyampaikan materi pembelajaran, kita juga dituntut untuk membentuk suatu kepribadian karakter dari dalam diri masing-masing anak didik. Dan salah satunya melalui adanya budaya positif yang dilakukan di sekolah. Budaya positif itu sendiri merupakan suatu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah dengan tujuan untuk berpihak agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penurunan dan bertanggung jawab. Jadi memang budaya positif itu harus mencerminkan kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan dari seluruh komponen warga sekolah. Tidak hanya kita sebagai guru yang harus mewujudkan budaya positif, tetapi seluruh komponen dari masing-masing warga sekolah seperti kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan murid itu juga harus dirangkul dan kolaborasi untuk menciptakan sebuah budaya yang positif. Sebenarnya apa pentingnya budaya positif di suatu lembaga sekolah? Seperti yang diibaratkan atau yang seperti disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita di Jawa Barat, bahwasanya di sekolah atau lembaga sekolah itu dalam melakukan proses pembelajaran dan pendidikan harus mengedepankan pembentukan karakter. Makanya di sini di slide itu pembentukan karakter paling atas sendiri. Karena berkaitan dengan adanya budaya positif yang terjadi di lingkungan sekolah. Filosofis pendidikan yang dari Jawa Barat juga berkaitan dengan pembentukan karakter. Karena pembentukan karakter itu merupakan tugas kita sebagai guru di dalam proses pendidikan. Karena pendidikan itu merupakan langkah untuk menuntut tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam yang kodrat zaman dari masing-masing anak. Sehingga anak itu ke depannya bisa menjadi manusia yang bermanfaat, yang dapat diterima di lingkungan masyarakat maupun di kehidupannya masing-masing. Kemudian pembentukan karakter itu juga berkaitan pada profil pelajar Pancasila yang sekarang dicanangkan pada kurikulum kita. Pembentukan karakter itu memang penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena memang karakter itu menjadi menurut saya dasar utama dalam membentuk pribadi diri. Kemudian membangun budaya positif di sekolah. Membangun budaya positif di sekolah yaitu menciptakan bagaimana lingkungan sekolah kita itu dapat kondusif dan mendukung perkembangan siswa, mendukung segala proses pembelajaran yang ada di sebuah lembaga. Sehingga sangat penting di lingkungan sekolah itu harus menciptakan budaya yang positif. Selanjutnya di sini ada disiplin positif, Bapak Ibu. Budaya positif itu dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan. Salah satu contoh yang kecil yaitu melalui disiplin positif. Nah, sekarang saya mau bertanya, disiplin itu menurutnya Bapak Ibu itu
mengenai disiplin? Jadi juga Pak, disiplin menurut saya itu disiplin dalam hal belajar. Misalnya jika hari Senin waktunya upacara, setidaknya para siswa harus datang sebelum jam upacara dan tidak boleh pulang. Selain itu disiplin juga dalam kelas juga dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat melihat atau mendengarkan apa yang telah dilakukan oleh Bapak. Terima kasih Bu Dwi atas jawabannya. Disiplin di sini berarti berkaitan dengan aturan pembuatan ya, berkaitan itu memang karena disiplin, tetapi budaya positif tadi kita judulnya adalah budaya positif. Budaya positif itu dapat dilakukan dari disiplin. Nah, disiplin positif di sini adalah artinya bukan berarti sebuah penegakan yang harus sesuai dengan aturan, tapi lebih condong atau lebih mengarah pada disiplin diri. Di sini disiplin yang dimaksud disiplin positif adalah disiplin diri. Jadi mendisiplinkan diri kita masing-masing, mendisiplinkan diri kita sendiri terlebih dahulu untuk memiliki motivasi internal. Jadi berkaitan dengan motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, kita sekarang dapat menilai apakah didik kita atau kita sendiri, seperti tadi yang disampaikan Bu Vivi, anak itu hadir tengah waktu ketika jam upacara, itu apakah mengajarkan disiplin diri atau disiplin sesuai aturan? Kalau saya bisa menjawab, itu adalah disiplin sesuai aturan. Karena disiplin diri itu adalah motivasi diri kita sendiri untuk lebih sadar diri, lebih mandiri untuk mengerjakan hal-hal yang menurut kita itu adalah positif. Jadi itu merupakan disiplin positif. Jadi jauh lebih kurang sama dengan arti disiplin yang sesuai dengan kita pikirkan seperti itu. Nah, tadi di sini disiplin positif Bapak Ibu itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita ketahui bersama yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada sikap mandiri, berpikir kritis atau bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan tunggal. Jadi disiplin positif atau budaya positif itu membentukkan karakter. Pembentukan karakter itu berkaitan atau mencerminkan salah satu atau beberapa nilai dari poin profil pelajar Pancasila. Jadi kita memang harus membentuk anak didik kita supaya lebih sadar diri, memiliki kesadaran diri untuk punya motivasi internal dalam melakukan segala sesuatu yang menurut kita itu adalah positif. Kalau kita sudah punya motivasi internal, saya yakin Bapak Ibu guru dan anak didik kita pasti dalam melakukan itu tanpa dengan paksaan, tanpa adanya aturan, tanpa adanya beban atau tekanan. Jadi benar-benar real sadar, oh saya melakukan hal seperti ini sudah sesuai dengan apa yang ingin saya lakukan. Disiplin positif selanjutnya dapat kita pupuk melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan atau kesepakatan antara guru dengan peserta didik di dalam kelas. Jadi sebelum kita mulai belajar atau lebih baik kita tuh membuat sebuah kesepakatan keyakinan kelas. Tujuannya apa? Supaya pelajaran yang kita impikan atau yang kita rencanakan itu terwujud dengan lancar dan efektif. Karena dengan keyakinan kelas pasti akan menimbulkan kedisiplinan yang positif yang didasari oleh motivasi di dalam diri masing-masing peserta didik. Yang implementasinya nanti adalah murid itu dapat melakukan sesuatu tanpa adanya binatang atau namanya teguran dan lain sebagainya. Seperti itu keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu bersumber dari
Dan nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali gitu kan. Itu pasti panjenengan semua sudah tahu guys, panjenengan sudah punya nilai-nilai kebajikan masing-masing yang berada penting dan itu bermanfaat untuk anak-anak. Di sini sudah saya cantumkan salah satunya nilai-nilai kebajikan itu adalah seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, sampai masih banyak lagi. Itu nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa kita ambil contoh untuk kita terapkan dalam tindakan keyakinan kelas begitu. Keyakinan kelas itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Karena dengan keyakinan kelas itu didapat sebuah rasa untuk saling memiliki, adanya kolaborasi yang aktif di antara peserta didik dengan guru, dan juga rasa empati dan kebaikan yang memang benar-benar kita percayai bersama di dalam suatu kelas. Selanjutnya keyakinan kelas itu berkaitan juga dengan kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Mungkin di sini kebutuhan dasar manusia itu banyak sekali. Kebutuhan kita berbeda dengan kebutuhan Pak Krisna. Mungkin karena kita itu dididik oleh orang tua peserta didik dengan beragam potensi, beragam karakter dan kepribadian, pasti anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Apa saja kebutuhan manusia itu atau kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Terus selanjutnya kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kekuasaan. Jadi kalau kita Bapak Ibu di dalam kelas ada anak didik kita itu yang mungkin selama proses pembelajaran itu melakukan sesuatu kesalahan atau tinggal punya kurang baik, itu bukan berarti anak itu bermasalah, tetapi kita tahu bahwa anak ini ternyata butuh atau salah satu kebutuhan yang ada, kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Mungkin bisa saja itu kurang adanya kasih sayang, sehingga dengan dia berulang itu akan mendapatkan empati atau simpati dari kita. Akhirnya kita lebih akrab dengan anak tersebut, kita menggali potensinya, kita berbicara komunikasi dengan baik. Akhirnya itu merasa, oh saya ternyata diterima, saya ternyata disayangi oleh Pak Haji, saya disayangi oleh Bu Cahya, seperti itu. Jadi anak kurang mendapatkan kasih sayang di lingkungan keluarga, ternyata di sekolah yang bukan sikapnya seperti itu. Selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia ini memang memenuhi kebutuhan siswa, berkaitan juga. Sehingga nanti ada tiga yang saya cantumkan, yaitu guru itu perannya harus memenuhi kebutuhan dasar manusia, harus memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan siswa, dan para guru juga harus bisa untuk yang namanya aktif, harus ada terhadap apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Nah, di sini peran Bapak Ibu sesuai dengan motivasi perilaku manusia. Ada tiga Bapak Ibu. Di sini motivasi perilaku manusia atau manusia berperilaku itu ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi yang ketiga, indikator motivasi perilaku manusia, menghindari hukuman, untuk mendapat penghargaan
pasangan saya berangkat pukul 6.30 atau saya berangkat lebih pagi supaya dapat penghargaan, supaya menjadi predikat guru yang terfavorit berprestasi, atau memang kita berangkat itu sesuai dengan motivasi kita. Sebagai seorang pendidik saya tidak boleh tepat waktu. Kira-kira yang mana mungkin 1, 2, 3, 2 ibu 3 dia alhamdulillah saya yakin panjenengan kita bersama motivasinya sebagai seorang pendidik adalah motivasi untuk menghargai diri kita sendiri supaya dengan apa yang kita lakukan perilaku-perilaku yang kita wujudkan yang kita lakukan keseharian itu membawa dampak baik untuk keadaan dari peserta itu. Selanjutnya teori motivasi itu memang terdiri dari motivasi intrinsik, motivasi yang bersumber dari diri kita sendiri yang intrinsik, motivasi ekstrinsik dari luar, dan teori dari kebutuhan tadi yang sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan terkait kebutuhan manusianya. Nah, sekarang berbicara dengan motivasi perilaku itu juga berbicara berkaitan dengan hubungan konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Saya bertanya kepada Bu Cahya, apakah selama belajar Bu Cahya pernah melakukan hukuman atau pemberian penghargaan atau restitusi? Jadi Pak Guru sisi menjawab. Selama saya mengajar atau di sini, saya pernah melakukan hukuman dan penghargaan itu kepada anak-anak. Mungkin anak-anak yang ketika saya mengajar atau dalam pembelajaran mungkin ada yang bermain HP. Mungkin hukuman yang saya berikan itu HP-nya saya ambil. Mungkin saya kembalikan setelah selesai jam pembelajaran selesai atau pulang sekolah. Kemudian untuk penghargaan itu mungkin akan saya berikan atau mungkin saya berikan ya apa itu berikan Hadiah atau reward mungkin ucapan atau motivasi kepada siswa lainnya bahwa ada teman saya yang bisa mungkin menjawab pertanyaan dari saya atau mungkin lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya ketika saya ajak diskusi, ada yang menjawab dan mungkin ada juga siswa yang pasif yang cuma mendengarkan datang duduk diam. Itu mungkin bisa menjadi motivasi juga tersendiri bagi anak-anak yang mungkin kurang aktif dalam pembelajaran. Dan itu saya berikan juga support supaya mereka berani percaya diri dan bisa mengekspresikan dirinya. Jadi nggak menuntut, nggak perlu kontrol itu. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Cahya. Jadi Bu Cahya tadi menjelaskan pernah memberikan hukuman dan penghargaan. Saya yakin panjenengan juga selama pembelajaran pernah melakukan hukuman dan penghargaan di luar. Saya sendiri juga sama. Tetapi ternyata di dalam ilmu yang saya pelajari di guru penggerak ini, ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak baik jika dilakukan terus-menerus. Kenapa tidak baik? Karena memang ada sisi negatifnya atau dampak negatif dari pemberlakuan hukuman atau penghargaan yang ada. Sekarang aku yang makanya yang lebih bagus lagi itu adalah di dalam ilmu pendidikan ini adalah adanya restitusi. Jadi sebelum saya menjelaskan restitusi, kita perhatikan bersama makna dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu Bapak Ibu dilakukan apabila terdapat pelanggaran oleh siswa atau siswa yang bermasalah. Hukuman bersifat satu arah dan dilakukan secara mendadak. Seperti yang disampaikan Bu Cahya tadi, ketika anak bermain HP itu langsung dihukum Bu Cahya disita HP-nya. Nah itu kan berarti
ketika ada masalah di depan mata kita langsung menghukum. Dan hukuman itu biasanya lebih ke fisik dan program. Kita meminta tapi maksudnya bicara minta dari apakah itu hatinya di dalam hatinya apakah betul kecewa atau senang kita kan tidak tahu. Jadi hukuman itu memang bersifat satu arah dari guru kepada siswa. Itu makna dari hukuman. Dan konsekuensi selanjutnya, konsekuensi itu merupakan bentuk pendisiplinan yang sudah terencana. Biasanya konsekuensi ini ada ketika pandeminya sudah melakukan keyakinan kelas tadi. Pokoknya disebut keyakinan kelas. Mungkin bicaranya sudah menyampaikan sebelumnya kalau anak-anak selama pembelajaran HP-nya dimatikan atau disayangkan terlebih dahulu. Ketika ada anak yang bermain HP, jadi konsekuensinya apa begitu? Mungkin saya sudah menyampaikan HP-nya disita atau bagaimana. Itu berarti bentuk dari implementasi konsekuensi adanya aturan sebelumnya yang sudah terencana. Sedangkan yang ketiga ini langkah yang terbaik yaitu adanya restitusi, proses penciptaan kondisi baik dalam diri murid agar murid itu sadar dan mandiri serta dapat bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Nah, kira-kira kalau nanti restitusi itu lebih ke pendekatan kita secara hati. Kalau kita sudah menyentuh anak itu dengan perasaan dan hati, saya yakin anak itu pasti akan merasa dia itu dihargai, dia itu punya pendekatan sendiri dari kita. Sehingga lebih kontrol, lebih punya gambaran kedewasaan tadi anak-anak kita sudah SMK, sehingga mereka bisa mencari solusi yang terbaik. Kira-kira Bapak Ibu sampai di sini sudah paham dengan makna hukuman dan konsekuensi atau belum? Sama modern. Kalau sama saya ada sedikit pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Nanti monggo dijawab bersama satu-satu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi seperti itu. Tadi mungkin dari hapuskan dulu. Nanti langsung saja biar di situ sudah benar jawabnya nanti akan saya berikan saja. Di sini yang pertama catat 100 kali di dalam buku panggilan. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi. Ini langsung dijawab atau langsung dijawab. Pilih saja. Jika penjelasan termasuk hukuman, kita lihat apakah betul hukuman atau konsekuensi itu. Sama ternyata mencatat tadi mencatat 100 kali karena saya itu akan terlambat sekolah itu merupakan bentuk apa? Konsekuensi. Karena apa? Karena memang tadi mungkin aturan sekolahnya masih jam 7 atau jam 8.05 di sekolah kita. Ternyata berantaknya jam 7. Dan itu kan bentuk konsekuensi anak ketika terlambat. Pertanyaan itu tadi sudah diberikan apa? Kesalahan hapuskan lagi. Kemudian lari menyanyikan lapangan basket 2 kali karena terlambat dan di sekolah. Kira-kira bentuk sanksi atau hukuman? ini sudah Langsung hukuman. hukuman kita hanya bersama di benar hukuman. Pertanyaan kedua, kemudian paksa gitu. Jadi ketika kepergian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan
itu toilet yang berhubungan Ini dengan tertulis. ini secara sosial. Ini pasti sama hari. Ini menurut saya apa misalnya dengan sini? Jadi kita lihat ini membersihkan coretan itu termasuk konsekuensi atau hubungan. Oke, jadi sudah paham. Untuk mungkin ada bercanda gitu. Untuk bercanda, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman coba kita lihat apakah benar. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Kita lihat konsekuensi. Oh ternyata benar konsekuensi. Kemudian ini tersebut di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman coba kita lihat. Oh benar semua. Itu kan saya. Mungkin dilanjut logika gitu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba kita lihat apakah betul konsekuensi. Ternyata termasuk hukuman, karena tadi. Terus selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi untuk kita. Konsekuensi. Coba kita lihat apa konsekuensi. Ternyata hukuman tidak. Kemudian satu lagi kita bersihkan pengelolaan air di Indonesia karena tersenggol saat belajar, termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Ketika memiliki konsekuensi, kita lihat deh, awalnya kehilangan 10 menit dari tindakan pembelajaran tugas karena teman-teman datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, termasuk konsekuensi atau hukuman. Siap. Hukuman juga kita lihat. Duduk di bangku, kita di lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kemudian penampilannya di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai yaitu 15 saat ketinggalan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi kita lihat. Pak, mungkin ini monggo. Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejuruan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Tadi adik kita bersama konsekuensi. Kemudian membersihkan WC atau kamar mandi sekolah karena memakan pensil lawannya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini sekolah karena mematahkan pensil. Hukuman. Kalian sekali. Jadi memang terima kasih Bapak Ibu, itu adalah komite
hukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga tamak, yang keempat memantau, dan yang terakhir manajemen. Singkat saja mungkin dari Kak Prisma, apakah selama ini posisi orang yang dengan lakukan itu lebih ke arah mana? Pak Krisna memposisikan dulu dalam penerapan kedisiplinan lebih condong ke sebagai teman. Apakah yang teman atau masih ada lagi? Tapi yang lebih kebanyakan ke saya lebih ke arah mana? Apakah memang posisi pandangan ke arah teman sebagai teman? Ini ke siswa. Iya, ke siswa. Ya, tadi itu teman, masuk ke arah teman, tapi tetap terang. Kira-kira alasannya apa? Kamu memilih memposisikan diri sebagai teman? Kalau menurut saya berarti kalau semuanya saya jadi saya berbagi. Kalau menurut saya, kalau saya memposisikan diri sebagai mungkin salah satu dari situ mungkin penghukum, mungkin terlalu sadar di antara siswa, dan untuk saya menggali sebuah yang ingin saya cari dari siswa tersebut mungkin akan bakal terpetak-petaki oleh cara saya sebagai penghukum tadi. Tapi kalau saya sebagai teman, secara otomatis mungkin gaya bahasa saya, terus keseharian mungkin cara bertutur, dan mungkin pancingan-pancingan saya untuk menggali si siswa tersebut dalam konteks tertentu, mungkin mereka akan tidak ada petangan-petangan sehingga dapat mudahnya saya mencari solusi mungkin apabila terjadi konflik di siswa tersebut. Terima kasih Pak Krisna atas alasannya. Jadi beliau tadi Pak Krisna memposisikan dirinya sebagai teman untuk kaitannya dalam diri peserta didik atau interaksi dengan peserta didik. Nah kita kupas, kita telah sedikit bersama sebenarnya posisi sebagai teman itu apakah baik atau tidak tertentu. Karena pasti saya yakin dari yang ada di sini, beberapa guru yang ada di sini pasti memposisikan dirinya itu berbeda, tidak sama seperti yang diposisikan Krisna sebagai teman. Yang pertama, penghukum, posisi penghukum di sini memang konteksnya adalah guru yang memberikan hukuman kepada peserta didik yang memang salah atau melakukan suatu tindakan kesalahan. Nah, posisi penghukum di sini memang tadi hukumannya lebih bersifat fisik dan verbal. Dan ternyata posisi guru yang sering menghukum itu memang tidak bagus di dunia pendidikan. Seperti yang saya pelajari di ilmu yang berhubungan ini, sesuai pendidikan menurut dia kedewasaan itu posisi penghukum itu sangat tidak bagus. Karena apa? Karena memang nanti akan berpengaruh pada mental anak. Mungkin anak itu tidak terbentuk karakternya jika kita sering atau terus-terusan menghukum atau memberikan hukuman. Lalu yang kedua, posisinya membuat merasa bersalah. Di sini konteks menghukumnya itu lebih sedikit dari cuma anak itu terbebani dengan katakanlah anak itu merasa bersalah. Jadi bapak guru yang di posisi ini sama satu anak yang bersalah. Misalkan ada anak yang tadi seperti kasusnya Bu saya bermain HP. Mungkin Bu saya kalau memposisikan diri sebagai posisi membuat rasa bersalah pasti Bu saya akan menggunakan kata-kata seperti ini. Misalkan, Adi, kamu mau bermain HP, kamu nggak kasihan kepada saya sudah capek-capek menjelaskan, sudah bangun pagi, sudah siap semangat, tapi ternyata di sini kamu tidak dilontarkan bercanda, kamu malah asal bermain HP. Itu dilontarkan ketika pembelajaran di kelas. Dan anak akhirnya merasa bersalah. Perasaan aku akan terbebani, ternyata
saja di sana lebih senang share dengan Pak Krisna. Setelahnya Bapak Ibu guru lain itu mungkin dalam tanda kutip itu tidak dihiraukan oleh anak, karena anak itu memang lebih senang, oh saya lebih dekat dengan Pak Krisna, saya cerita apa dengan Pak Krisna sama saya itu like boleh tapi kalau cuma Pak Haji mungkin beda. Nah itu tidak bagus ternyata dilakukan. Dan ini biasanya ke depan juga ketika nanti suatu saat Pak Krisna itu tidak mendukung atau memotivasi dia, pasti anak itu akan ada lontaran Pak Kira Pak Krisna itu kosong, ternyata salah. Mereka karena ya kalau hukum aku itu kan ada salah satu undang-undang dari diri siswa. Kalau dia posisi memantau di sini Bapak Ibu sesuai aturan yang sudah sudah berlaku di dalam sekolah. Jadi kita Bapak Ibu dulu tinggal menjalankan apa aturan yang sudah berlaku di sekolah. Misalkan maksudnya dalam kelima Bapak Ibu dulu harus menghukum, dan itu mungkin hukumnya secara fisiknya hanya tadi dipertanyakan lari keliling lapangan atau bagaimana menulis 100 kali itu sesuai aturan. Jadi Bapak Ibu itu bertindak sesuai aturan. Nah yang terakhir posisi yang terbaik di Bapak Ibu manajer. Jadi Pak Dengan yang tadi mungkin Pak Krisna sebagai teman itu lebih mengarahkan sekarang ke posisi manajer. Posisi manajer di sini adalah posisi yang juga bisa menjadi teman, tapi kita juga mensupport anak, kita mengajak berkomunikasi supaya dia lebih dewasa, lebih punya pemikiran-pemikiran akan tanggung jawab yang akan dia lakukan. Nah, posisi kontrol ini berkaitan dengan segitiga restitusi, penanganan kasus. Mungkin di sini kesiswaannya bertanya sama Bu Vivi. Saya mau ke Bu Vivi dulu. Di dalam ilmu konseling atau penanganan kasus, kira-kira segitiga restitusi ini apakah berlaku atau berbeda atau tidak, Bu? Segitiga restitusi dalam penanganan kasus. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka itu akan terbentuk lebih kuat dan kembali ke kelompoknya. Jadi anak itu lebih dewasa dan berpikir. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Bu Vivi ilmu konseling apakah sama atau tidak? Oke, nanti Bapak. Terima kasih. Kalau segitiga restitusi biasanya digunakan untuk karakter ya, benar ya? Nah, itu sangat penting sekali karena kita melihat dari segitiga restitusi itu dengan melihat segitiga ini kita akan biarkan bagaimana dan kegiatan dari karakter-karakter yang disampaikan oleh anak kita tahu. Jadi dampaknya apa, terus berpengaruh atau tidak, itu bisa dilihat dari segitiga restitusi ini. Mungkin itu yang saya pahami mengenai segitiga restitusi. Apabila lebih jelasnya bisa Pak Agus sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Ini mau nambahin atau sama yang sama. Jadi memang benar di Bapak Ibu, segitiga restitusi itu memang berkaitan dengan karakter anak, membentuk karakter anak tadi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini yang paling dasar atau paling bawah, menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas berarti kita mencairkan suasana terlebih dahulu di dalam diri murid orang mungkin yang bermasalah. Jadi kita tidak sampai langsung menjudge anak, oh kamu itu bermasalah, kenapa kamu bermain HP itu? Bukan. Di dalam segitiga restitusi kita lebih condong untuk menstabilkan dulu. Kita gali dulu latar belakangnya, kenapa anak ini kok bisa terlambat. Kita gali dan kita tahu istilahnya kita cari
bangunnya kesiangan. Kita langsung memvalidasi, kamu paham ya bahwa tindakan kamu itu telah salah. Ketika kamu sudah mengakui tindakan salah dan sudah memaparkan apa alasannya, baru kita menanyakan keyakinan itu berarti menanyakan kesepakatan. Berarti kan Adri tahu bahwasanya Adri telah, dan di sini ya seperti yang disampaikan Pak Adri tadi, di dalam segitiga restitusi itu Bapak Ibu, kita tidak memberikan solusi terlebih dahulu, tetapi kita lebih coba bagaimana kita beri gubernur tanggung jawab mandiri dan tanggung jawab untuk memecahkan masalah yang dia hadapi atau dia timbulkan. Jadi kita benar, Andre kalau misalnya kamu benar, kira-kira misalnya pengen tahu ke depannya kamu pengen tahu lagi lebih dari saat tidak ingin, kita tanya ke Andre-nya, misalkan Andre apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu tidak kelar, kita beri informasi supaya aku punya solusi untuk permasalahan yang ada sebelum kita langsung memberikan sebuah solusi yang positif lainnya. Begitu manfaat dari segitiga restitusi akhirnya menjadi karakter yang kepribadiannya kuat, punya rasa mandiri, punya rasa percaya diri, dan punya rasa tanggung jawab yang besar. Itu salah satu bentuk dari implementasi segitiga restitusi. Kira-kira segitiga restitusi itu bagus atau tidak ya Bapak Ibu? Kalau kita terapkan bagus ya, kita coba bismillah dengan menerapkan segitiga restitusi, kita berkolaborasi, saling support hubungan satu dengan yang lainnya supaya posisi kita sebagai ibu tadi bisa menjadi seorang manajer dan akhirnya kita bisa mengimplementasikan penerapan segitiga restitusi. Terakhir dari saya, kesimpulan di hari ini adalah membangun budaya positif di sekolah itu membawa manfaat yang signifikan untuk pembelajaran dan perkembangan siswa. Karena dengan menerapkan disiplin yang positif, keyakinan kelas yang kuat, strategi motivasi yang efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan siswa. Sehingga untuk selanjutnya harus ada implementasi dan terus mengevaluasi atas suatu pendekatan dari yang dipilih untuk masa depan yang cerah bagi semua siswa didik kita. Mungkin yang terakhir, terima kasih. Saya tepuk tangan untuk kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Butika dari SMK Nusantara. Di sini saya akan memberikan umpan balik terkait pelaksanaan diskusi kegiatan guru penggerak. Saya merasa sangat senang karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman praktik baik yang dibagikan oleh Pak Agus. Harapan saya setelah mendapat ilmu ini, saya dan teman guru lainnya dapat belajar dan menerapkan ilmu tersebut dalam proses pembelajaran dan pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih dan terus semangat untuk Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap? Siap. Buat semua buat kalian ya. Oke, sebelumnya sebelum Agus mulai pembelajaran ya, tentunya Agus tidak akan memberikan pembelajaran terlebih dahulu. Tetapi di sini Agus ingin membuat yang namanya keyakinan kelas atau yang namanya kesepakatan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas, Pak? Sebelumnya biar tahu apa tidak, misalkan keyakinan itu apa? Coba angkat tangan. Yang namanya yakin itu berarti apa? Percaya. Terus apa lagi? Berani, setuju, kita sekali ya. Nah, di sini keyakinan kelas ya, itu berbeda dengan peraturan. Ya, peraturan itu dibuat untuk kita taati, harus dipatuhi, betul sekali ya. Tetapi kalau keyakinan kelas, berarti Agus di sini membuat keyakinan yang berlaku di kelas ini. Ya, kenapa kok harus dibuat, Pak? Supaya ketika pembelajaran di kelas ini bisa berjalan lebih efektif, lebih bermakna, lebih fokus, dan tentunya lebih bahagia buat kalian semua. Ya, oke, keyakinan kelas, Pak. Sekarang keyakinan kelas itu berarti meyakini suatu nilai-nilai yang kita percaya. Ya, tentunya nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebaikan, bukan nilai tentang keburukan atau yang berdampak yang negatif. Tetapi nilai-nilai yang justru membawa pengaruh yang lebih positif. Contohnya apa, Pak? Kalau aku tanya, nilai yang membuat kalian salah satu saja, coba. Nilai positif itu apa? Coba, balik apa? Oke, menurutnya kalian nilai positif itu bantu teman. Mungkin yang lain belajar, terus kita kurang, betul sekali. Jujur itu nilai positif atau tidak? Positif. Disiplin itu nilai positif atau tidak? Positif. Tanggung jawab nilai positif atau tidak? Positif. Terus disiplin tadi tanggung jawab, mandiri, positif atau tidak? Positif. Percaya diri, positif atau tidak? Positif. Nah, berarti nilai-nilai yang kamu sebutkan tadi itu harapannya ada di kelas ini. Ya, siap? Siap. Oke, itu tadi nilai-nilai yang menurutnya bagus. Sekarang Agus akan membagikan kertas titipan ini untuk kalian masing-masing satu mendapat satu. Nanti kalian tulis nilai-nilai yang harus kita jalankan atau harus kita laksanakan di kelas ini. Ya, untuk pembelajarannya di kelas ini, meskipun itu untuk Agus maupun untuk Bapak Ibu guru yang lain. Ya, oke, Agus berikan, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Poin boleh, speaker boleh, pensil boleh.
Sudah selesai pengajian? Oke, kalau sudah berarti sekarang harus minta nilai-nilai keyakinan yang kalian tulis itu kalian tempelkan di papan tulis. Ya, nanti kita baca bersama yang menjadi nilai kesepakatan bersama. Oke, silakan bantu jadi sini terlebih dahulu. Silakan maju di tempel papan tulis dan sini yuk. Oke, ayo lagi ya, yang lain. Oke, lanjut terus kalian yuk. Oke, selanjutnya Oke, lampu sampai sini yuk, silakan kita coba. Terus selanjutnya terakhir. Terus lanjut ya. Oke, jadi sudah kita tempelkan semua ya. Kalian sudah menulis kesepakatan atau keyakinan kelas yang menurut kalian itu adalah nilai yang positif. Ya, sekarang kita pilih ya. Aku sudah buat yang namanya bagian atau ini untuk keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ya, jadi bagus akan baca satu persatu. Kalau kalian setuju, bilang nanti setuju. Ya, atau sepakat. Nanti akan kita taruh kesepakatan ini di dalam sini. Ya. Oke, aku sambil salah satu dulu ya. Keyakinan kelas yang pertama percaya diri dan saling menghormati. Jadi sepakat? Silakan setuju. Ulangi lagi, kamu sore lagi. Percaya diri dan saling menghormati. Setuju? Setuju. Oke, jadi harus tempel di sebelah sini. Kemudian ini bacanya apa? Jujur. Oke, keyakinan kelas yang ada ditulis jujur. Berarti sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, harus tempel juga. Kemudian disiplin saat belajar. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, sepakat. Kemudian bertanggung jawab. Sepakat. Oke, benar, sepakat. Kemudian ini tidak bermain HP ketika pelajaran. Sepakat. Oke. It's time to begin the next lesson. Kemudian ada percaya diri. Sepakat. Oke, jadi kalian harus percaya diri, semangat percaya diri. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat. Oke. Kemudian ada mandiri dan aktif ketika pelajaran. Sepakat. Sepakat. Oke, jadi selesai. Pak, sekarang pertanyaannya apa? Kenapa ini bagi baca kata ini juga bersama dengan yang sudah bagus tempel yang sebelah sini. Berarti katanya keseluruhannya dari keyakinan kelas kita atau keyakinan
Terus apa lagi? Disiplin, bertanggung jawab, saling menolong, kemudian tidak bermain HP, jaga kebersihan kelas. Sudah? Jadi iya ya? Setuju? Oke, jika kalian setuju, sebagai bentuk kalian sudah menyetujuinya, aku juga sudah setuju. Silakan kalian masing-masing anak tanda tangan di kertas ini. Sebagai bentuk kalian itu adalah sudah menyetujui kesepakatan kita. Ya, silakan tanpa boleh berbicara, silakan kalian saling tunjukkan satu persatu tanda tangan di kertas ini. Yuk, mulai dari Beni sama Ade, yuk, silakan. Kemudian, ada Ale, ada. Selanjutnya, ayo, Mary Miskin. Selanjutnya, Ida, ayo, kita pegang selanjutnya. Kemudian, Dinar. Terus selanjutnya, terus saya ya. Sudah? Ya, kalau ini sudah tanda tangan, jadi terakhir berarti bagus. Sudah harus meyakini kelas dan menyepakati kelas kalian. Aku juga akan tanda tangan sebelah sini sebagai bentuk tanggung jawab dan juga bentuk kita sepakat. Yang namanya sepakat itu kedua belah pihak. Bagus dengan kalian, ya, maupun lagi kalian dengan bapak ibu guru yang lain. Oke? Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, tadi kesepakatan kelas yang kalian buat atau yang kita buat salah satunya menjaga kebersihan kelas. Ya, nah saya habis kasih waktu hanya 1 menit, silakan dilihat di akhirnya jika ada sampah silakan kalian berdiri buang sampah di tempat sampahnya. Yuk, silakan. Jadi tanpa boleh berbicara. Sudah semua? Sudah bersih? Sudah. Kalau kelas bersih, kira-kira kalian nyaman atau tidak? Nyaman. Nah, kira-kira banyak nyamuk atau tidak? Iya. Kira-kira kebersihan meja kalian itu terlihat rapi, bersih atau lebih kotor? Lebih bersih. Berarti kalau sudah bersih, ya, jadi kelasnya nyaman, pembelajaran juga akan lebih aman, nyaman, dan bisa dimulai. Ya, nah, selanjutnya tadi kamu sudah tahu, Pak, kesepakatan kelas kita selain menjaga kebersihan, salah satunya atau salah keduanya itu adalah tidak menggunakan ponsel atau HP. Ya, jadi silakan sebelum pembelajarannya dimulai, HP-nya kalian bisa dan dimasukkan ke dalam tas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mutaina dari 10B Perbankan SMK Nusantara. Perasaan saya senang membuat keyakinan kelas bersama Pak Agus. Melalui keyakinan kelas, kami menjadi lebih mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, serta nyaman dalam mengikuti pembelajaran sehingga lebih bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.